Oke, kali ini kita ngebahas masalah yang agak sensitif ya, yaitu masalah kawin campur atau menikah dengan orang asing. Nah, kita yang udah dewasa-dewasa ini kita udah aware ya kalau misalnya menikah itu adalah hal yang ribet. Tapi lebih ribet lagi kalau misalnya kita mau nikah sama orang yang beda kewarganegaraan. Sebenarnya ada banyak kontranya, ada juga pronya. Apa-apa aja? Nah, pertama-tama kita mulai dari kontranya dulu ya. Yang pertama, pasti adalah masalah dokumen. Kalau misalnya kita mikirkan ya, mau nikah itu pasti ribet banget deh urusan dokumen-dokumennya ya kan. Yang harus kita urus itu ada banyak. Mulai dari izin Pak RT, terus izin ke kelurahan, ke puskesmas, terus segala materai dan surat keterangan lain-lainnya. N1, N2, dan seterusnya sampai kita ngedapatin buku nikah. Itu kalau misalnya kita nikahnya sama orang yang sesama kewarganegaraan ya, orang Indonesia, ribetnya aja udah sampai segitu. Kalau misalnya kita nikah sama orang orang luar, itu perjuangannya nggak cuma sampai ke Pak RT, kelurahan, tapi juga kita juga harus ke Kemenkumham, terus ke Menlu, terus cari-cari penerjemah tersumpah yang udah direkomendasikan sama embasi luar negeri calon suami kita, terus lain-lain. Dan nggak cuma sampai situ ya. Jadi kalau misalnya kita rencananya, misalnya punya rencana mau nikah di luar negeri itu sampai kita di luar negeri juga kita harus banyak hal lagi yang harus kita urus. Seperti kayak ke Embasi Indonesia, terus ngurus-ngurus lain sampai kita dapat resident permit. Jadi intinya tuh prosesnya tuh panjang, terus memakan waktu, memakan tenaga, dan memakan biaya yang banyak banget. Terus yang kedua ya, kontra yang kedua itu ada beda culture, beda mindset juga. Jadi mereka itu nggak akan ngerti tata krama kita sebagai orang Indonesia, dan kita juga nggak ngerti tata krama mereka ya. Jadi ada banyak hal yang kita udah terbiasa dari kecil gitu kan, kita harus lepaskan atau kita harus unlearn lagi buat bisa nge-adjust pola pikir kita ke kayak mereka. Kayak misalnya nih ya, ini contoh kecil aja ya. Jadi kita kalau misalnya di Indonesia itu kan ada panggilan hormat gitu ya. Kayak misalnya om, tante, bude, mas, mbak. Walaupun sebenarnya kita nggak kenal sama orang itu, tapi kita panggil aja mas atau mbak atau sebutan lainnya untuk menghormati orang itu ya. Nah, kalau di sini tuh kita kayak langsung panggil nama depan aja, kayak misalnya mertua aku. Nama dia kan Juliana. Jadi aku harus panggil dia kayak, "Hai Julia." Aku ngerasanya sih kayak nggak sopan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia insist ya udah kita mau apa. Ya itu sih. Jadi intinya beda culture. Terus kadang juga kita berantem-berantem gara-gara beda pendapat gitu ya. Karena ngomong kadang nggak nyambung kalau misalnya kita ngomong tentang culture kita ya. Atau paling enggak itu kita harus ngejelaskan dulu dari awal-awal asal mula asal mula yang kenapa kita berpendapat seperti itu. Nah itu, terus yang ketiga, keuangan. Itu kontranya di keuangan. Kebanyakan orang di sini, di Western ya biasanya, beranggapan kalau misalnya perempuan itu juga berperan penting dalam menafkahi kehidupan rumah tangga gitu ya. Jadi kerja itu buat perempuan itu bukan opsional. Jadi untuk perempuan yang menikah ya. Jadi bahkan pas dibacakan undang-undang pernikahannya itu ya, perempuan itu berperan 50-50 dalam membiayai atau menafkahi rumah tangga. Walaupun kenyataannya nggak pastinya nggak bakalan 50-50 lah ya. Tapi intinya perempuan itu berperan penting dalam hal keuangan rumah tangga. Kalau kita kan di Indonesia biasanya pas lagi akad gitu ya, pas lagi akad atau apa pemberkatan atau apalah, intinya lagi nikah-nikahnya gitu kan. Si tukang tukang yang nikahkan itu atau apa sih KUA-nya biasanya kan ada ngomong gitu ya, kalau misalnya si cowok harus menafkahi istrinya, cowok harus menafkahi anaknya, menafkahi rumah tangganya. Dan kalau misalnya nggak dinafkahi selama beberapa bulan,
terminate gitu atau apa gitu kan pernikahannya. Nah, di sini tuh nggak gitu. Jadi itu sih kontranya. Nah, sekarang kita ke pro-nya ya. Yang pertama itu ada house chores. Nah, ini nih bukan untuk semua semua orang ya, jadi tergantung dari kepribadian mereka lagi. Tapi setelah aku tinggal di Italia selama 3 tahun ini, dari yang aku perhatikan itu cowok-cowok atau bapak-bapak itu juga punya peran penting dalam house chores ya, kayak misalnya beres-beres, masak-masak, atau tugas-tugas rumah yang lain. Walaupun memang kebanyakan cowok, bukan kebanyakan, cowok rata-rata lebih berantakan daripada cewek ya. Pada umumnya kan begitu, tapi bapak-bapak di sini atau suami-suami di sini tuh punya kesadaran diri untuk ikut membantu istrinya dalam hal house chores ini. Kalau misalnya di Indonesia ya, dari yang aku lihat-lihat dari kehidupan aku sehari-hari besar dan lahir di Indonesia itu seperti kayak bapak-bapak di Indonesia termasuk papaku sendiri, om-om aku, terus bapak-bapak dari teman-teman aku gitu kan, jarang banget kelihatan kayak mereka ikut masak atau ikut ngepel, nyuci piring dan segala macam. Kayak misalnya nih pas lebaran gitu kan, pasti selalu mama aku yang bikin kue, yang masak makanan lain-lainnya, terus nyapu-nyapu, beres-beres, dan biasanya dibantu oleh dari anak-anak perempuan ya, dari anak perempuan yang mereka miliki, ya aku. Eh, Terus kalau misalnya, sedangkan di sini tuh kalau misalnya pas lagi hari besar gitu kan, kayak misalnya lagi Natalan gitu, biasanya makanan yang istimewa itu yang masak itu mertua laki-laki aku. Dan teman-teman suami aku di sini tuh mereka pada jago-jago masak gitu ya. Tapi kayaknya sih kita nggak bisa juga mukul rata semua cowok di luar itu bakalan ikut ngebantu kita dalam hal house chores ya. Jadi ya tergantung dari pribadi masing-masing aja mungkin ya. Tapi yang dari aku perhatikan sih begitu ya untuk lingkungan aku saat ini, sekarang ini. Dan untuk suami aku pribadi sih, dia masak tiap hari ya. Jadi dia nyiapin makan siang, makan malam. Bahkan dia harus pulang dari kantor untuk nyiapin makan siang buat aku. Kalau nggak, aku nggak bakalan makan karena aku juga nggak suka masak ya. Dan dia selalu bantu. Bukan bantuin sih, dia dia apa namanya, nyuci, bukan nyuci ya, ngepel, dia pasti ngepel, dia selalu ngepel dan selalu beres-beres rumah juga. Terus yang kedua, suami di westerns biasanya dia nggak bakalan mengharapkan untuk selalu dihormati atau dipatuhi. Dia nggak nganggap mereka itu adalah kepala keluarga ya. Mereka lebih nganggap mereka itu adalah seperti tim, bukan kepala keluarga. Jadi ya itu, nikah sama orang luar, khususnya Western people, mereka nggak berlaku sebutan istri yang harus patuh atau berbakti kepada suami. Status suami istri itu lebih seperti tim ya, ketimbang kepala keluarga dan segala macam. Dan biasanya mereka selalu suportif dengan apa yang istrinya mereka inginkan. Terus pro yang ketiga, lebih romantis. Jadi mereka lebih sering kayak nunjukin perasaannya kalau misalnya mereka sayang atau suka atau kayak cinta gitu sama kita gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia itu kan kayaknya awkward ya, apalagi kalau misalnya kita keseringan nunjukin perasaan kita saat sudah nikah, apalagi di tempat umum, jangan banget. Bisa dibilang lebay atau apa segala macam hal-hal yang nggak kita inginkan bisa kita dengar dari orang lain. Jadi itu sih. Terus yang keempat, pro yang keempat adalah keluarga mereka open-minded. Jadi selama 3 tahun nikah ini aku nggak pernah sih dapat pertanyaan yang kayak kapan punya anak atau kapan ini, kapan itu. Jadi lebih lebih enak aja gitu ya suasana keluarganya kalau misalnya open minded, kita juga nggak ngerasa di pressure kapan ini kapan itu. Um, Terus itu yang keempat dan yang terakhir itu adalah resident permit. Jadi
kita punya hak untuk tinggal di sini, hak untuk kerja, jadi bisa lebih apa ya namanya, lebih berkembang lagi sih kita dalam hal misalnya kayak pengen kerja di luar negeri, kita bisa punya dengan resident permit ini kita bisa kerja tanpa ada batasan kan. Terus juga bisa tinggal di sini sih, jadi bisa punya kayak pengalaman tinggal di luar negeri. So itu sih buat pro dan kontranya untuk menikah dengan orang yang berkeluarga negara lain atau kawin campur. Nah, buat teman-teman yang misalnya sudah menikah atau misalnya punya rencana buat nikah sama orang yang beda kewarganegaraan, mungkin kalian bisa share juga pendapat kalian tentang masalah pro dan kontranya ya. Bisa kalian bagikan di kolom komentar. By the way, thank you for watching. See you next time. Bye-bye.